main-main. Allah hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Bahkan ada yang mengucapkan sambil zikir dengan geleng-geleng kepala ribuan kali. Nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak cukup itu, setan menggoda dia. Kalau itu untuk orang awam, la ilallah. Kalau buat kamu udah tinggi makomnya, Allah, Allah, Allah. Setan bisikin lagi. Kalau Allah untuk orang yang di bawah itu nggak cukup. Kalau udah tinggi derajatnya, hu. Ada nggak seperti itu? Ini godaan dari syaitan. Tapi saya lihat mayoritas ulama membolehkannya. Jadi nanti kalau ada komunitas zikir membaca Allah, 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 itu tidak bid'ah, ya. Ada zikir hu Allah, itu boleh, ya. Jangan kita bilang, wah, zikir hantu apalagi. Yang melarang siapa? Yang pertama yang saya tahu melarang adalah Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah yang wafat 728 Hijriah, bukan salaf, tapi ingin ikut salaf. Lalu dibantah oleh Imam Ibn Athaillah di tahun sebelum 709. Beliau wafat 709. Ibn Athaillah pengarang Hikam yang kita kaji setiap Sabtu pertama subuh. Apa kata beliau? Ini ada dalilnya. Boleh berzikir dengan menyebut nama. Sekarang orang la ilaha illallah, tapi terkadang sebagian mereka tidak paham maknanya. Saking hebatnya terkadang cuma hu. Sampai ada buku judulnya hu. Ditulis bahwasanya zikir di antara zikir yang mantap adalah apa? Hu. Ini tidak benar. Baca dong, ini kitab gampang diperoleh, Pak. Udah ada PDF-nya. Sudah ada PDF-nya. Kok gak baca gitu? Tapi belum ada terjemahannya. Kami sudah kaji kitab yang pakar sekali membid'ahkan itu, namanya Al-Ibda' fi Madaril Ittida', karya salah satu ulama Al-Azhar, Syekh Ali Mahfuz. Langsung ditakriz oleh Syekh Muhammad Abduh, Imamul Islah, imam yang ahli tajdid di zamannya, ahli pembaruan. Lalu dipaparkan di situ, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Awalnya saya kira si pengarang akan mengharam dan membid'ahkannya, tapi saya terkejut di bagian belakang, dia kemudian mengurai perdebatan itu. Hasilnya dia mengatakan, maka ulama kita sepakat yang mengerti ini bahwa zikir dengan hu itu masyru' fid din, dibolehkan. Karena nggak ada zikir dengan lafaz Allah, nggak ada zikir dengan lafaz hu, nggak ada. Yang ada sempurna la ilaha illallah. Dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Maka ditokohkanlah. Mulailah dia buka tarekat sendiri. Mereka mengajar menyembah Allah dengan cara satu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Ya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian, ya. Jadi jangan heran nanti ketemu kiai-kiai Betawi lama, kiai-kiai Banten, kiai-kiai Jawa lama, kiai-kiai Sumatera, mereka berzikir hu Allah. Ya, hu itu surat Al-Ikhlas itu, Pak. Bukan bid'ah, diambil ayat itu huwallah. Bid'ah enggak tuh? Ngambil dari surah Al-Ikhlas kok. Apa petuah dari Imam Ash-Shibli? Imam Shibli inilah yang mempopulerkan kalimat tasawuf setelah Junaid. Maka saya berkali-kali mengatakan tasawuf adalah warisan salaf. Anti tasawuf, anti salaf. Jadi kalau ada yang bilang tasawuf zindiq, dia telah anti kepada salah satu warisan salaf. Apa kata beliau? Wa min aqwalihi at-tasawuf dhabtu hawasika wa mura'atu anfasika. Tasawuf itu bisa dipraktekkan dengan dhabtul hawas, menjaga indera, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah. Jadi bedakan tarekat dengan tasawuf. Beda ya. Tarekat itu kurikulumnya. Belum tentu orang bertarekat sufi. Hati-hati. Belum tentu orang bertarekat itu sufi. Yang dimaksud oleh orang-orang anti tasawuf itu sekarang mungkin tarekat-tarekat yang tidak disiplin ini. Mungkin. Ya, ini yang saya baca, ya, yang saya lihat. Apa kata beliau? Tasawuf itu menjaga indera dari maksiat, dari lupa kepada Allah. Makanya sufi itu jangan heran kemana-mana bawa tasbih.
supaya indera tangannya, indera rasa, indera penyentuh di tangannya itu masih connect kepada Allah Ta'ala. Bukan riya, enggak, itu bukan riya. Wa mura'atu anfasik, dan menjaga nafas, maka disebut oleh mereka zikir nafas. Zikir nafas itu metodenya macam-macam. Ada yang menyebut la ilaha illallah naik, la ilaha illallah turun. Ada yang baca Allah Allah naik, ya Allah turun dalam hatinya. Ada yang membaca dengan zikir yang tadinya kontroversial oleh sebagian orang yang tidak membaca buku-buku mereka. Itu zikir hu Allah, hu naik, Allah turun. Apakah ini bid'ah? Zikir hu Allah hu gitu ya. Kami sudah kaji kitab yang pakar sekali membid'ahkan itu, namanya Al-Ibda' fi Madaril Ibtida', karya salah satu ulama Al-Azhar, Syekh Ali Mahfuz, langsung ditakriz oleh Syekh Muhammad Abduh, Imamul Islah, imam yang ahli tajdid di zamannya, ahli pembaruan. Itu inspiratornya Buya Hamka, Syekh Muhammad Abduh. Di situ ketika nulis tentang bab zikir tasawuf, dia sampai kepada bab tentang cara-cara zikir, sampai ke satu sub zikrul mufrad, zikir dengan satu nama. Allah Allah, Hai Hai, Qayyum Qayyum, termasuk hu gitu ya. Boleh atau tidak? Lalu dipaparkan di situ, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Awalnya saya kira si pengarang akan mengharam dan membid'ahkannya, tapi saya terkejut di bagian belakang dia kemudian mengurai perdebatan itu. Hasilnya dia mengatakan, setelah kami kaji, kalimat hu beda dengan anta, ana, sama-sama kata ganti. Ana, aku, anta, kamu. Hu, huwa, dia. Apa beda huwa dengan ana, anta? Coba lihat di Quran, hampir semua kalimat la ilaha illa itu Allahnya cuma 2 atau 3 ayat. Selebihnya la ilaha illahu. Coba cek Pak, benar nggak? Nanti kita lihat lebih dari 20 la ilaha illallah itu belakangnya hu, la ilaha illahu. Ini yang bikin saya kaget, imamnya ya, Syekh Ali Mahfuz. Dia berani kemudian mengurai. Lalu surat Al-Hasyr ayat 20-an itu ya, huwallahu allazi la ilaha illahu. Seharusnya nama yang jelas dulu, baru nama ganti, kata ganti. Seharusnya kan Allahu huwallazi, kan begitu ya. Allah dialah, kan begitu harusnya. Ini kenapa? Huwallah, huwa dulu. Maka muncul kaidah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ahli zikir dan yang bukan ahli zikir, ahli akidah. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin menulis, karena kata ganti ditaruh di depan, maka dia bukan kata ganti lagi. Dia telah menjadi nama Allah, salah satu Asmaul Husna. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. Diulang lagi, baru Ar-Rahmanur Rahim. Berarti sebelum Rahman Rahim itu hu dan Allah dulu. Apa rahasia zikir hu? Apa rahasia zikir hu? Kenapa kul huwa Allah? Seharusnya kulillahu huwa ahad, atau kulillah ahad, selesai. Kenapa Allah kemudian mulai dengan kata ganti dia? Padahal dia itu kan seharusnya kalimat kedua. Katakanlah Allah Esa, huwa samad, gitu Pak, seharusnya secara tarkib struktur bahasa Arab yang standar. Berarti ini di atas standar, bukan di bawah standar. Karena Al-Quran seninya tinggi, sastranya tinggi. Maka ulama kita sepakat yang mengerti ini, bahwa zikir dengan hu itu masyru' fid din, dibolehkan. Atau setelah hu apa? Allah, kul huwa Allah. Zikir dengan Allah, Allah itu boleh. Yang melarang siapa?
Yang pertama yang saya tahu melarang adalah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah yang wafat 728 Hijriah, bukan salaf, tapi ingin ikut salaf. Lalu dibantah oleh Imam Ibn Athaillah di tahun sebelum 709. Beliau wafat 709. Ibnu Athaillah pengarang Hikam yang kita kaji setiap Sabtu pertama subuh. Apa kata beliau? Ini ada dalilnya, boleh berzikir dengan menyebut nama tanpa menyebut yang kalimat la ilaha illallah. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, zikir itu harus subhanallah, alhamdulillah, nggak boleh Allah, Allah, Rahman, Rahman, itu nggak boleh. Nah, tapi Nabi larang nggak? Nggak ada hadisnya melarang, nggak ada hadis juga nyuruh. Gimana? Hanya ulama yang memahami di mana larangannya, di mana suruhannya. Maka ini bab ijtihad. Tapi saya lihat mayoritas ulama membolehkannya. Jadi nanti kalau ada komunitas zikir membaca Allah, 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 itu tidak bid'ah, ya. Ada zikir hu Allah, itu boleh, ya. Jangan kita bilang, wah, zikir hantu apa lagi? Baca dong, ini kitab gampang diperoleh, Pak. Udah ada PDF-nya. Sudah ada PDF-nya. Kok gak baca gitu? Tapi belum ada terjemahannya. Ya, Ibnu Athaillah punya karya, ya, kitab Al-Ismul Mufrad dia punya. Baik. Jadi itu mura'atu anfasik. Jadi cara ulama dulu untuk menjaga nafas itu ada yang dengan memilih salah satu nama itu. Antum boleh pilih itu ya. Nah, tapi saran saya tanya ke ahlinya bagaimana cara menerapkannya. Ya. Karena di belakang ada Pak siapa tadi yang senam-senam itu. Ya. Itu pun harus pakai guru Pak ya. Harus ada yang dicontoh di depannya.